Bener nggak sih kalau kue ini tuh asli dari Semarang atau khas Semarang? Jujur aku nggak tahu, tapi aku suka banget sama kue yang satu ini. Salah satu kue tradisional yang jadi favorit aku banget. Dan kali ini aku mau bikin versi simpelnya aja, tanpa oven, dan ini bisa dipanggang di atas teflon. Rasanya tetap enak, manis, dan gurih. Nah, sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya. Di sini aku udah siapin semua bahan yang kita akan butuhkan atau kita akan gunakan. Nah, step pertama dalam wadah kita campurkan dulu gula pasir sebanyak 135 gram, kemudian tambahkan dengan 1 butir kuning telur. Nah, karena adonannya menggunakan telur, jadi aku tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh vanili, boleh juga pakai yang bubuk. Kemudian ini kita aduk dulu hingga tercampur rata menggunakan kitchen utensil spatula Sodet Tools IL172A dari Idea Life. Diaduknya cukup sampai agak rata saja, kemudian kita tambahkan dengan 1 sendok makan margarin yang sudah dicairkan, tambahkan juga dengan 50 ml air, lalu kita aduk kembali hingga tercampur merata semua bahan ini. Nah, kalau adonannya sudah rata, lanjut kita tambahkan dengan setengah sendok teh garam, 100 gram kelapa parut. Ini aku pakai yang muda ya, kelapa parutnya. Kemudian aku tambahkan juga dengan 150 gram tepung ketan. Nah, kemudian kita aduk merata menggunakan spatula dari Idea Life. Ini aku pakai spatula karena nanti adonannya itu akan lengket banget. Jadi kalau pakai tangan, meskipun menggunakan sarung tangan, dia akan tetap lengket. Nah, diaduknya menggunakan spatula sambil ditekan-tekan, kurang lebih seperti ini. Tekstur adonan akhirnya itu akan lembek dan lengket seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah jadi. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, kita panaskan pan. Di sini aku menggunakan fry pan cookware IL24FP dari Idea Life. Nah, kalau pannya sudah panas, kita tuang atau ambil secukupnya adonan. Kalian bisa lihat ya, adonannya sangat lengket. Jadi lebih baik menggunakan spatula saja ketika menuang adonan ke dalam pan ataupun ketika mengaduk adonan. Nah, setelah adonannya dituang, kita bantu juga rapikan menggunakan spatula supaya bentuknya itu rapi. Ini aku bentuk bulat aja. Kemudian dipanggang menggunakan api sedang ke kecil. Kalau bagian bawahnya sudah kecoklatan, tinggal dibalik saja seperti ini ya. Nah, dibaliknya perlahan saja karena di atasnya masih lembek. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, menggunakan fry pan dari Idea Life ini sama sekali nggak lengket, meskipun tidak aku oles sedikit pun tidak aku oles menggunakan minyak. Nah, kalau semuanya sudah selesai dibalik, kemudian ditutup dan kita panggang sampai matang. Kurang lebih ini sampai bagian bawahnya itu kecoklatan. Jadi bisa kalian cek dulu ya teman-teman, boleh dibuka tutupnya, dicek apakah bagian bawahnya itu sudah kecoklatan seperti ini. Kalau kedua sisinya sudah kecoklatan, artinya kuenya sudah matang. Nah, karena ini ada beberapa kue yang bagian bawahnya menurut aku masih kurang matang atau kurang coklat, jadi aku balikan kembali, kemudian aku panggang lagi sebentar sampai warnanya itu benar-benar kecoklatan. Nah, sedangkan untuk kue yang sudah kedua sisinya kecoklatan seperti ini akan aku angkat dan aku kumpulkan di wadah atau di dalam piring. Nah, kalau semua kuenya sudah diangkat, kemudian kita lanjut mencetak untuk semua sisa adonan yang masih ada dengan cara yang sama seperti di awal tadi ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Semua kuenya sudah selesai aku panggang dan sudah matang. Warnanya cantik banget ya. Aku suka banget yang warnanya tuh bener-bener kecoklatan seperti ini. Karena menurut aku rasanya tuh jadi lebih enak dan lebih khas gitu. Tapi untuk tingkat kematangan kalian bisa sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, kalau udah, ini siap dinikmati bersama teh atau kopi favorit kalian masing-masing. Bikinnya sangat mudah bukan? Jadi buat yang nggak punya oven atau belum punya peralatan yang lengkap, kalian bisa banget nyobain kue yang satu ini. Nah, next enaknya kita bikin apa lagi ya?